Oke, Mas Indra. Aku Matul Buddha. Andika Dwi Prasetyo. Andika Dwi Prasetyo ada. Brian Alfaret. Jaya Samudra. Daniel Tiananga. Pati Rizky. Galuh Sanjaya. Muhammad Habib Eka. Muhammad Dekwan apa ini? Muhammad Robi Pratama. Muhammad Surya Aditya. Kuat. Raditya Rapa. Raditya Dwi. Boleh kan Raditya? Ayo ada Rinaldo. Panji Surya. Aprilia. Aprilia Nurlaini. Catherine Alsino. Catherine Alsino. Ada? Diana Putri. Rufe Nantita. Nadia Wardiyapun. Isa Tania. Pasya Tarifani. Vio Aulia Fitri. Dan terakhir Zatwa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bapak Emeraldo Sumadoni. Bisa dipanggil Pak Aldo. Bisa dipanggil siapa tadi? Saya di sini sebagai guru informatika kalian di kelas 7, 8 dan di kelas 9. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdiri terlebih dahulu untuk pemanasan. Ayo Pak, silakan berdiri. Ayo. Ayo semuanya, silakan tangannya kalian angkat. Terus kalian getar-getarkan. Ayo semuanya. Samping kiri, samping kanan, selesai. Oke. Selanjutnya kalian masih tetap berdiri seperti tadi. Kalian berpasangan dengan teman kalian di belakangnya. Ikuti instruksi dari saya ya. Apabila saya bilang pasangan, kalian pegang tangan. Apabila saya bilang tanduk, kalian pegang kepala. Dan apabila bilang tangkap, kalian tangkap bendanya. Oke? Bisa dimulai. Silakan berdiri tadi apa namanya? Saya bilang tangan. Tanduk. Tanduk. Tangan. Pembelajaran TIK dengan yang mudah-mudah tentang komputer. Apa sih yang kalian ketahui tentang komputer? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu? Apa itu komputer? Ada yang tahu komputer? Ayo bebas, kalian yang ketahui aja, bebas. Gak ada yang salah. Ya angkat tangan dulu ayo. Angkat tangan. Gak ada salahnya ini. Komputer adalah alat apa? Untuk berkomputer. Alat bebas, gak usah malu, ayo sebisanya. Alat untuk kerja apa? Nah, bisa buat saya lagi. Sekolah. Menyimpan data bisa. Ayo apa? Sebisanya itu. Untuk haji.
masalah dengan langkah-langkah yang logis dan sistematis seperti cara komputer bekerja. Apa sih tujuannya untuk berpikir komputasional? Tujuannya ada 3. Yang pertama membantu kita memahami. Terus yang kedua ada menganalisis. Dan yang ketiga ada menyelesaikan masalah secara efisien. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Sudah paham? Ayo perhatikan, lanjut. Nah, tadi ada yang menjawab mengelola data kan komputer. Nah, saya terus kembali berinteraksi dengan banyak sekali data. Nah, di dalam materi berpikir komputasional ini, kita akan belajar mengenai bagaimana berpikir komputasional untuk mengelola data, yaitu tadi apa? 3, mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyajikan. Biar apa sih? Biar mudah dipahami. Nah, perbedaan data dan informasi. Ayo perhatikan. Data adalah fakta mentah atau apa yang belum diolah. Ibarat adalah bahan baku. Jadi data itu masih bahan mentah, belum diolah. Seperti daging. Daging kalau belum diolah kan masih berupa daging kan, belum jadi masakan. Saya pahami? Untuk contohnya yaitu angka 25. Terus kata apel, merah, angin atau seni. Pokoknya hanya satu kata yang belum diolah. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah, disusun dan memiliki makna sehingga menjadi berguna. Nah, ini ibaratnya produk jadi atau masakan yang sudah jadi. Jadi kan tadi data ibaratnya kita daging. Nah, untuk informasi yaitu bisa saja rawon atau steak. Pokoknya data yang sudah diolah. Untuk contohnya, Ani memiliki 25 apel berwarna merah yang beli pada hari Senin. Nah, informasi ini dibuat kalimat. Saya perhatikan. Kalau informasi tadi dibuat apa informasi? Kalimat. Sedangkan data itu hanya 1 atau 2 kata. Dan kami ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Lanjut ya. Oke, sekarang apa sih pentingnya data? Pentingnya data yang pertama adalah membuat keputusan. Untuk contohnya, dengan data nilai ulangan kalian bisa mengetahui pelajaran apa sih yang kalian perlu belajar dengan dia. Apabila nilai kalian rendah, kan perlu dengan belajar yang dia untuk menaikkan nilai tersebut kan. Nah, itu salah satu pentingnya data, yaitu membuat keputusan. Kemudian yang kedua, memahami pola. Contohnya dari data cuaca, kita bisa memprediksi apakah besok akan hujan atau cerah. Itu pentingnya data yang kedua, yaitu memahami pola. Dan yang ketiga adalah dasar teknologi canggih. Nah, ini berupa aplikasi yang merekomendasikan film atau asisten suara yang bekerja karena ada data yang sangat banyak. Perhatikan siswanya, panen di atas semua. Kemudian ada komponen berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu memecahkan masalah. Pengertiannya yaitu memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil atau dipecah menjadi kecil. Untuk contohnya, siswa sering lupa membawa perlengkapan. Nah, kita pecahkan masalah tersebut. Yang pertama, siswa tidak tahu jadwal pembelajaran dengan jelas. Kemudian tidak tahu perlengkapan khusus yang dibutuhkan. Ada ketiga, tidak menyiapkan perlengkapan
ada tidak memiliki daftar perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi decompositional ini, decomposition yaitu memecah masalah yang besar. Masalah besarnya apa tadi? Lupa membawa perlengkapan. Nah, kita pecahkan menjadi kecil, yaitu dengan apa sih masalahnya, apa sih penyebabnya. Yaitu yang pertama adalah tidak tahu cara pembelajarannya, tidak tahu perlengkapan, tidak tahu menyiapkan perlengkapan dari sebelumnya, dan tidak memiliki daftar perlengkapan yang dibutuhkan. Itu namanya decomposition. Apa tadi decomposition? Memecahkan masalah yang besar menjadi kecil. Ya. Terus ada komponen yang kedua, yaitu pattern recognition atau mencari pola, yaitu melihat hal-hal yang sering berulang atau mirip dalam suatu masalah. Oke, untuk tadi kan masalah besarnya itu lupa. Nah, apa sih penyebab lupa? Kita lihat hal-hal yang sering berulang. Yang pertama, sering lupa saat terburu-buru. Terus ada apa lagi? Barang yang kecil seperti penghapus paling sering terlupa. Terus yang terakhir, biasanya lupa saat tidak mengecek isi tas sebelum berangkat. Kemudian komponen yang ketiga ada abstraction atau fokus ke hal yang penting. Nah, ini yang kita lihat adalah hal-hal yang penting saja. Apabila ada hal yang tidak penting, kita biarkan atau kita coba gubris. Fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Nah, untuk contohnya, biar kita lupa, kalian fokuskan ke hal-hal yang penting. Fokus ke barang yang penting, yaitu contohnya ada buku, ada alat tulis dan bekal. Cukup buat daftar cek sederhana. Terus tidak perlu mencatat barang-barang yang tidak dibutuhkan. Nah, apabila kalian pergi ke sekolah, tidak perlu membawa apa aja yang tidak diperlukan. Contohnya apa yang tidak diperlukan untuk sekolah? Apa? Motor? Ya, itu bisa ban motor. Apa lagi? Pokoknya hal-hal yang tidak penting dan tidak dibutuhkan saat sekolah. Apa lagi? Mobil. Boneka bisa. Kasur. Yang di bawah. Nah, lanjut ke komponen yang terakhir. Ada algoritma atau penyelesaian. Ya, algoritma yaitu menyusun langkah-langkah yang jelas dan berulang untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk contohnya, langkah-langkah apa sih yang Anda tidak kalian lupa saat membawa buku atau barang-barang yang untuk sekolah? Apa? Langkah-langkah yaitu buat daftar, buat daftar perlengkapan dulu. Kalian terus setiap malam sebelum tidur kalian cek dulu isi tasnya, terus masukkan ke dalam tas semua barang yang diperlukan, dan pagi hari cek ulang tasnya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, untuk studi kasus masalah pergi sekolah setiap hari, yang pertama adalah langkah decomposition, yaitu identifikasi aktivitas pagi hari. Kalian identifikasi aktivitas apa saja sih di pagi hari. Terus yang kedua, membuat pola. Cek pola keterlambatan. Pola yang keterlambatan apa aja? Mesti ada yang bangun kesiangan. Apa lagi? Ada macet juga. Terus yang ketiga, abstraction. Fokus pada faktor utama penyebab. Terus yang keempat, ada algoritma. Buat jadwal bangun lebih awal atau pagi. Nah, untuk contoh kasus cara memasak yang instan. Ada yang tahu cara membuat mie instan? Silakan salah satu. Tadi maju depan salah satu. Ayo siapa yang bisa? Cara membuat mie instan. Ayo maju ke depan. Saya lihat nanti.
silakan. Jangan mie instan. Ayo. Ayo. Yang kedua deh. Kedua karaku. Saya biasanya kita masak. Ayo. Pak Torik dulu Pak. Ada. Ayo silakan. Silakan maju. Yuk ayo. Ayo maju. Cara membuat mie instan. Ayo. Kalau salah, ayo. Apa yang dibuka dulu kemasannya. Ya, terus minyak direbus, terus lanjut digoreng nggak dalam? Nah, menunggu sampai matang. Berapa menit? Aja kopi 5 menit, 10 menit, 15 menit ya. Terus apa lagi? Minyak diangkat lalu diaduk. Ya, itu salah satu contoh menguji instruksi atau algoritma. Sudah itu? Oke, bisa dulu. Oke, contohnya kayak gitu ya tadi. Menguji instruksi dengan kasus nyata, yaitu cara memasak mie instan. Terus lanjut ke manfaat berpikir komputasional. Apa sih manfaatnya kita untuk berpikir komputasional? Yang pertama yaitu mudah menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional ini membantu kalian memecahkan masalah yang lebih besar menjadi masalah yang lebih kecil, sehingga lebih mudah diselesaikan. Atau misalnya yang besar dan kecil apa tadi? Apa? Komponennya apa tadi? Dari yang besar ke kecil. Masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Saya perhatikan apa? Tadi decomposition atau dekomposisi. Nah, terus yang kedua adalah melatih logika dan cara berpikir teratur. Kemudian yang ketiga, fokus pada hal yang penting. Hal yang penting saja yang kalian fokuskan. Yang tidak penting kalian tinggalkan atau abaikan saja. Dan yang keempat adalah membuat dan memperbaiki instruksi. Nah, menurut saya itu ada yang ingin ditanyakan? Yang ditanyakan enggak? Tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian berkelompok 5 anak. Ayo perhatikan anak-anak. Ada yang berkelompok 5 anak. Kalian ada beberapa temannya masing-masing. Kalian berkelompok 5 anak. Saya berikan LKPD atau lembar kerja peserta KPD. Nah, untuk tugasnya yaitu tuliskan satu masalah yang kalian hadapi di rumah atau di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Masalah yang apa saja yang kalian alami, bisa 1, 2, atau 3 masalah. Kemudian kalian ketahui apa sih penyebab dari masalah tersebut. Kalian tulis di LKPD. Kemudian cari pola masalahnya. Pecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian yang terakhir, berikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kemudian membuat langkah-langkah seperti menggunakan lampu, mengirimkan WA, dan nasi goreng. Silakan sekalian untuk kelompok di mana. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, sekolah, lingkungan sekitar. Apa masalahmu? Kita ada
belum dikumpang. Ya. Siap. Ya, bangun kesiangan. Terus goreng. Penyebabnya apa aja? Oke, sekarang apa tuh? Apa saja sebenarnya? Terus? Terus lanjut penyebabnya apa saja? Yang keras, ayo. Ya, terus yang kecil apa mata saya